90,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Hadir kembali teman Pro 2. Seperti biasanya jam 4 sore ya. Kita bakal ada obrolan seru di sore ceria. Dan Solvian dari Jumat sore ini udah sounding pastinya ke teman Pro 2 sejak tadi. Kalau kita bakal ngobrol bareng sama salah satu komunitas di Palembang yang ini bakal bikin penasaran banget sih teman Pro 2 sama kegiatan yang mereka lakuin ya. Dan kalau kamu udah follow Instagram Pro 2 Palembang pasti tahu dong kita bakal ngobrol sama siapa. Yap, ada teman-teman yang kayaknya emang lagi hobi banget ya. Sejak kapan Kak hobi sama gadget yang satu ini, perangkat yang satu ini ya teman Pro 2? Karena mereka mengendalikan, mereka adalah pilot. Pilot pesawat yang tidak berawak. Nah, gimana tuh maksudnya tuh teman Pro 2? Nah, aku udah kedatangan teman-teman nih dari komunitas drone, tepatnya ada Musi Drone Club. Yes, benar? Benar. Benar. Tunggu, wajah kalian belum nongol karena kita lagi live juga nih teman Pro 2 sore hari ini melalui YouTube di RRI Palembang. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Yes, ada Kak Aji. Halo Kak Aji. Halo Mbak Selva. Ada Kak Rwanda. Halo. Ada Kak Haryo. Halo. Agak kenceng dikit suaranya Kak. Mentang-mentang dibilang mic-nya sensi, jadi kayak agak jauh-jauhan juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah baik. Ini semuanya domisili di Palembang. Saya di Palembang, yang ini dari mana? Dari mana coba ini? Di Palembang juga dekat-dekat. Deket. Oganilir. Oganilir, udah beda kabupaten ya. Udah beda kabupaten. Antar kota, antar kabupaten kita. Oke, jadi ngomongin tentang Musi Drone Club, berarti ngomongin seputar yang namanya drone. Nah, ini akhir-akhir ini, apalagi semenjak kemarin pas malam pergantian tahun, tau gak sih? Ya kan, Palembang tuh gak ada kembang api lagi, tapi adanya drone. Nah, dari situ tuh kayak perhatian tuh tertuju banget ya. Padahal sebenarnya kayak kalau kita lihat, kalau di Palembang sendiri nih, sebelum kita masuk ke komunitas ini ya, drone itu udah mulai merasuki jiwa-jiwa anak muda tuh sejak tahun berapa ya? Sekitar 2015, 2014? Sekitar itu, tapi sebenarnya drone itu sudah ada kalau di Palembang itu dari 2000, mungkin 2010, 2009 itu sudah ada, tapi memang masih kayak rakitan kayak gitu. Rakitan? Rakitan. Oke, ntar kita bahas ya. Emang kalau rakitan bisa dirakit seperti apa? Kan Yeah, itu teman bisa berdua dirakit. ya. Oke deh. Cerita dulu dong tentang Musi Drone Club ini nih. Sejarahnya. Haha, panjang gak nih kira-kira ada sejarahnya nih? Jadi kalau kita itu komunitasnya basisnya masih di WhatsApp ya. Basisnya di WhatsApp. Awal-awalnya itu cuman berdiri dari 1-2 orang yang mulai buat grup untuk berbagi kerjaan aja soal drone. Jadi misalnya kan banyak di antara kita juga yang profesional untuk pembuatan video misalnya segala macam. Dan kalau di Palembang ini awal-awal agak sulit untuk mencari misalnya backup, misalnya kalau kita nggak bisa siapa lagi nih kayak gitu. Jadi kita mau ngumpulin nih orang-orang yang concern bener sama drone dan bisa kerja kayak gitu. Oke, tapi sebenarnya basicnya awal-awal mulainya tertarik sama drone ini sebelumnya tuh emang udah punya profesi lain atau emang karena kayak gini? Contoh ya, ada temen dia tuh sebenarnya adalah fotografer dan videografer, tapi ketika ada drone dia kemudian juga membawa drone itu sebagai perangkat dia juga kayak gitu ya. Atau mungkin teman-teman ini emang tertarik sama perangkat remote control makanya tertarik sama drone atau gimana tuh? Macam-macam nih, ada yang benar tertarik dari drone-nya sendiri, tapi ada juga yang misalnya basically kayak saya ini dari zaman kuliah dulu sebenarnya videografer. Jadi setelah selesai kuliah, jurusan apa? Komunikasi dulu, ilmu komunikasi. Okay. Jadi setelah ngelihat kayaknya dari berapa tahun itu sudah mulai ada drone yang ini kayaknya gambarnya tambah ciamik kayak gitu. Habis lulus kuliah kayaknya belajar deh kayak gitu. Dulu mulai mungkin 2000, kalau saya pribadi mungkin 2015 ya. 2015 kita tahun 2012. Kalau Ronda sama Haryo gimana tuh ceritanya? Kalau saya sendiri baru sekitar 2 tahunan. 2 tahunan, cukup lama juga sih, bukan baru juga. Baru tuh mungkin kemarin, gitu ya pas tahun baru ya. 2 tahunan, awal mulanya gimana? Awal mulanya itu seneng videoin tempat-tempat wisata. Itu awalnya masih pakai perangkat? Pakai HP aja. Oke. Tapi kadang lihat di sosmed kan, wah ada drone bisa videoin dari sudut pandang yang berbeda. Benar-benar. Jadi mulai dari situ tertarik untuk mencoba yang namanya drone ini. Itu kalau Kak Rwanda nih. Kalau Haryo gimana tuh? Kalau saya kebenaran sering
Nular. Awalnya itu memang benar-benar belum tahu di drone. Dikenalkan oleh Rwanda kan. Adanya itu ada gambar di share di grup kan. Gambarnya itu memang benar-benar unik dari atas kan. Iya. Kelihatan benar-benar dapat semua gitu. Misalnya kita pengen dapat satu apa sih bahasanya itu satu objek wisata, satu objek. Katakanlah kalau kami di Pemungutan tuh kayak ada jembatan. Oke. Jembatan itu foto dapat semua. Dari sudut-sudut yang nggak bisa dijangkau tuh bisa pakai drone ya. Jadi di situ tuh ngerasa kayak seru juga main drone. Nah di sana lah ketertarikan mulai bertanya kan. Gimana belinya, bagaimana cara mengoperasikannya. Di situlah mulai menggali sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Berarti hampir bersamaan dong masa-masanya ya, sekitar 2 tahun yang lalu juga ya. Beda, kalau ini 2 tahun, kalau kami mungkin 1 tahun. 1 tahun, lumayan lah, nggak baru-baru banget. Tapi kan gini, awal mula kemunculan drone itu tuh kalau menurut aku adalah satu mainan yang mahal. Maksudnya ibaratnya ya, mahal nggak sih? Mahal kan? Mahal loh. Dan kalau tadi kata Kak Aji, awal mulanya tuh drone itu berawal dari rakitan. Cerita dulu. Kalau dari rakitan itu dulu mungkin ini ya ada beberapa kampus misalnya yang memang ada mata kuliahnya juga, tapi juga ada banyak penghobi juga kayak gitu. Kalau kita ngomongin misalnya mahal atau enggaknya, kalau dulu walaupun rakitan dia tetap mahal karena nyari partnya itu, spare partnya itu juga sulit kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih gampang lagi kayak gitu. Di bawah nggak yang rakitan nih? Ini ada semi rakitan. Rakitan. Nah, teman Pro 2 kalau kamu lihat di YouTube ya, ntar kapan-kapan deh kalau sekarang lagi dengerin sambil di mobil mungkin ya. Nanti kepoin Instagram YouTube kita. Nanti dilihatin sama Kak Eji nih. Ini ada salah satu contohnya ya, drone-nya. Nah, ini semi rakitan. Ini kalau kayak gini berapa kisaran harganya sih? Kita lagi nggak jualan ya? Nggak lagi jualan ya? Enggak. Jadi teman Pro 2 tahu aja. Ini hobinya mahal apa enggak gitu? Ini sekitar 5-6 apa? Juta. Wow. Drone-nya aja. Wow. Drone-nya aja. Oke, lumayan tuh dapat handphone dengan kamera yang lumayan tuh. Oke. Tapi ini untuk spek di tahun berapa tuh kira-kira? Ini spek di tahun sekarang ini masih. Masih digunain juga. Yang rakitan itu macam-macam ya. Jadi kalau dari zaman dulu itu mungkin udah jarang dipakai lah yang kayak gitu. Ini makin baru kan, walaupun rakitan dia teknologinya fiturnya masih lebih lagi ya. Iya, kalau yang aku tahu sih drone itu cuma bisa naik ke atas, jalan ke sana, kemari, ya turun ke bawah, udah gitu kan. Nah, jadi itu awal mulanya teman Pro 2. Terus kenapa sampai kalian tuh kayak berminat banget sama yang namanya drone ini kayak gitu? Karena ini kan sebenarnya bisa dibilang kan mahal gitu loh, gitu. Kalau kami pribadi, drone ini tuh menimbulkan kayak terapi, oke. Ada terapi untuk orang-orang yang takut ketinggian apa enggak? Terapi ketika kita memainkan drone, otomatis ketika kita memainkan drone itu ada perasaan kita tuh senang. Nah itu yang kami sebut dengan terapi. Dimana kita tadi yang awalnya bekerja dengan begitu mumetnya, dengan begitu tekanannya. Ketika kita memainkan sebuah drone ini, seketika itu kerjaan itu terlupakan. Kita terlupakan kerjaan itu masih, namun karena akibat adanya drone ini kita tuh kayak terbuai. Emang view yang biasanya sering menjadi spotnya Haryo itu di mana sih? Ya spot-spot seperti apa sih? Dimanapun sebenarnya. Di mana aja? Asal jangan di belakang rumah orang aja tiba-tiba yang kamar mandinya outdoor kayak gitu ya. Ada bapak-bapak gitu mungkin. Paling kami wanti-wanti ya di tempat pemandian kan. Iya. Pertama kita tuh menghindari kayak aurat. Gitu. Benar. Iya kan tanpa sengaja. Kita kan nggak niat tanpa sengaja gitu. Tapi kami sering di alam. Oke, apalagi kalau di daerah Ogan Ilir tuh emang masih banyak ya. Berbau-bau alam gitu teman Pro 2. Nah, emang sih kalau ngelihat drone itu tuh kayak ngebantu banget ya, kayak sudut-sudut yang dari atas yang kita nggak bisa jangkau. Biasanya kan kita kayak mesti naik ke satu tempat baru bisa dapat footage dari sudut atas gitu kan. Dengan adanya drone itu kan kayak lebih apa sih? Lebih terbantu gitu nggak sih? Jadi kalau ngelihat drone sekarang ini kan awal mulanya orang tuh kayak emang ya untuk ngambil sudut tertentu. Nah sekarang nih semenjak semakin berkembangnya zaman, untuk di Palembang sendiri atau mungkin juga ya di Sumsel lah ya, karena kita ngomongin bukan cuma di Palembang nih, kayak di Ogan Ilir kayak gitu. Perkembangan drone sekarang udah sampai ke aspek untuk bidang apa aja sih? Macam-macam ya.
Jadi kalau drone itu mulai dari orang rescue misalnya kayak Basarnas misalnya itu ada drone khusus juga dia misalnya. Terus kalau untuk di pertanian ada yang drone spray, dia bisa nyemprotin pupuk, misalnya pupuk cair kayak gitu. Kalau kita sendiri sih masih main yang di sektor-sektor yang ini aja ya, apa namanya, consumer aja lah ya. Jadi untuk buat video kayak gitu aja. Jadi sebenarnya coba deh kita edukasi dulu kayak teman Pro 2 nih. Drone itu kalau yang kita tahu nih biasanya buat merekam gambar atau video. Nah, kalau tadi kata Kak Aji bisa buat apa sih kalau untuk pertanian, pupuk. Nah, sebenarnya apa sih namanya fungsi-fungsi yang bisa digunakan dari drone ini tuh apa aja sih? Selain untuk merekam video gitu. Kalau drone yang ini sebenarnya masih untuk video ya, cuman mungkin bisa dikembangkan lagi kayak untuk pemetaan atau surveillance, apa namanya, memantau misalnya kan. Cuman kalau untuk yang sektor kayak drone spray segala macam itu drone-nya lain lagi. Untuk yang militer lain lagi. Cuman kalau untuk kita yang masyarakat sih mungkin lebih banyak untuk buat video, foto sama mungkin pemetaan ya, pemetaan wilayah. Itu yang sering banget digunain banget digunain. Nah, kalau teman-teman yang ada di Musi Drone Club ini itu rata-rata minatnya tuh ke arah mana? Rata-rata ini macam-macam, tapi rata-rata mungkin videographer ya. Videographer, fotografer. Udah berapa banyak tuh? Terakhir kalau nggak salah 25 ya, 25 member kita. Wow, banyak ya. Apa sih yang ngebedain Musi Drone Club sama klub drone lain yang ada di Palembang? Karena kan kalau nggak salah kan ada beberapa klub drone juga nih ya. Nah, apa sih yang membedakan Musi Club? Apa yang membedakan ya? Mungkin kalau kayak gini, kalau ada klub-klub drone yang lain itu mungkin lebih ke sarana edukasi ya. Memang kita juga ada edukasi di dalamnya, berbagi sharing pengetahuan soal drone atau segala macam. Tapi kalau yang lain mungkin karena sangat terbuka, jadi banyak orang-orang yang misalnya baru mau mengenal, baru mau belajar kayak gitu. Nah, kita ini basisnya dari orang-orang yang sudah kerja di situ kayak gitu, atau sering menggunakan drone itu sendiri. Berarti bisa kita bilang udah profesional. Oke, udah profesional berarti cukup mahal dong semuanya yang di situ ya. Iya. Udah punya red card sendiri kayaknya. Sudah punya red card sendiri. Udah punya red card semuanya di situ. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya obrolannya teman Pro 2. Nah, ngomongin seputar drone, kalau ada yang pengen teman Pro 2 tanyain untuk teman-teman dari Musi Drone Club yang hadir sore hari ini, kalau misalnya dia spill pertanyaan melalui WhatsApp di 0816 1106 916 atau enggak bisa juga melalui kolom live chat karena kita lagi live melalui YouTube di RRI Palembang Official. Jadi langsung aja tanya-tanya deh bareng sama ada Aji, ada Rwanda dan juga ada Haryo dari Musi Drone Club. Sesaat lagi kita bakal balik lagi.
teman terbaik kamu. Kembali lagi teman Pro 2 masih sama teman-teman dari Musi Drone Club. Nggak pakai Palembang atau Sumsel gitu? Enggak. Enggak, kalau musik Musi kayaknya Drone udah Club. identitas banget ya Udah. Musi. Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2. Jadi Aji, Rwanda dan Haryo ini adalah kalau orang yang mengontrol drone itu namanya apa? Pilot kan? Pilot kan? Pilot drone. Emang cita-citanya mau jadi pilot? Jangan-jangan, apalagi buat Haryo nih. Biar kedengeran ini aja, apa namanya, bagus aja kan. Ya, Pilot keren. drone. Ya. Wih, keren kan? Iya kan? Karena drone ini kan adalah pesawat nirawak ya, kalau bahasa Indonesianya ya, pesawat nirawak gitu. Jadi pesawat yang memang dikendalikan jarak jauh gitu teman Pro 2. Dan di Palembang, ini komunitas ini udah mulai berkembang sejak kapan sih yang namanya drone ini? Kalau di Palembang sendiri mungkin pesawat-pesawatnya di 2000 berapa ya? 2018 itu udah mulai ini. Dan itu awalnya untuk apa tuh? Rata-rata untuk pengambilan video sih. Video. Karena makin banyak konten kreator kan yang mau mengeksplorasi gambarnya lagi, ya banyak yang ngambil drone juga kayak gitu. Dan lebih banyak tuh mereka lebih kepada apa sih, kayak misalnya lifestyle atau human interest atau pariwisata mungkin? Pariwisata sebenarnya mungkin. Pariwisata, oke. Ntar kita bakal tanya deh tempat-tempat yang paling banyak favoritnya, atau mungkin ada nggak sih tempat-tempat, karena kan ada beberapa daerah kayak di negara bahkan mungkin tuh larangan menerbangkan drone ya. Palembang ada nggak sih teman Pro 2 ya? Tapi sekarang kita ke ini dulu deh teman-teman, Musi Drone Club ini dulu. Perangkat yang digunakan sekarang tuh apa sih? Yang digunakan untuk ini ya. Kalau kita ini macam-macam nih ya. Rwanda ini ada rata-rata ada dua hal ya. Kalau untuk kebanyakan orang sekarang itu ada FPV sama aerial. Bedanya kalau aerial ini dia sudah punya stabilizer, jadi gambarnya sudah stabil, mantep di atas udara, hovering kayak gitu. Sedangkan kalau FPV ini yang pakai Google. Jadi ngedarin pakai Google. Kalau yang ini kan dia sudah ada kayak monitornya lagi lain. Oke. Daya tahan juga pengaruh nggak sih, kayak baterai gitu? Yeah. Berapa lama penggunaannya? Ini beda-beda nih. Oke. Beda-beda. Ada yang misalnya ini kalau aerial ini 30-an menit ini bisa. Ini 18 ya nggak salah ya. Emang 18. maksimal ketinggian yang bisa dicapai sama sebuah drone tuh berapa sih? Berapa ketinggian? Berapa meter? Macam-macam ya. Kalau mau di push maksimal bisa maksimal bener. Cuman kalau di regulasi itu kita dibolehin cuma untuk sampai 120 meter. 120 meter, nggak tinggi-tinggi banget sih ya, 120 meter. Sudah tinggi banget itu. Sudah tinggi banget. Udah cukup kecil banget ya kalau ngelihat Haryo dari bawah gitu. Ampera itu mungkin 60 meter ya kalau dari ini. Lumayan lah ya, lumayan. Oke. Nah, sejauh ini kalau teman-teman dari Musi Drone Club, kita kan ngomongin seputar pariwisata nih. Pariwisata yang udah pernah dijajah dijamah oleh drone, teman-teman Musi Club drone ini apa? Yang di Palembang? Kalau Sesumsel lah. Sesumsel ya? Banyak ya sebenarnya. Kalau di Palembang sendiri sudah hampir tercover tuh semuanya dari ujung-ujung tuh. Cuma kalau di Sumsel mungkin kayak Danau Ranau pernah, terus di Musirawas, Pagar Alam mungkin salah satu spot yang ini ya favorit juga orang-orang tuh. Wah, benar. Itu jadi kayak satu ini juga ya, ajang promosi gak sih? Tapi teman-teman juga dibayar gak sih buat ngepromosin itu semua? Ya. Udah harga drone-nya mahal. Ya, ngambil footage itu kan nggak semudah itu ya. Gimana tuh? Macam-macam ya kita dia. Kadang-kadang kalau saya sih sebenarnya basically kan videographer, jadi rata-rata kalau keluar segala macam itu sudah ada kliennya kayak gitu. Biasanya gini, yang paling banyak sekarang ya permintaan, selain karena emang keinginan pribadi gitu ya, lagi pengen eksplor ke sini nih. Ketika ada permintaan, ini kan udah profesional semua. Nah, ketika ada permintaan dari klien misalnya, itu yang paling banyak tentang apa? Kalau dari klien sih rata-rata misalnya event ya. Event. Oke. Acara-acara pernikahan. Sering juga itu kalau weddingan itu. Kalau wedding apa sih yang diambil footage-nya? Macam-macam. Kan kalau misalnya weddingnya di gedung, atau enggak kalau pelaminannya ketutupan sama tenda, gimana tuh? Masih bisa.
Gimana? Masih bisa, kita bisa beberapa drone itu mampu kok untuk terbang dan aman terbang di bawah tenda kayak gitu. Oke. Juga begini Mbak, drone itu kan bisa kolaborasi dengan kameramen, artinya Oke. dia drone yang kita syuting itu, dia itu disatukan. Oke. Drone itu pemanis. Oke. Jadi kayak ngambil sudut yang lebih luas kayak gitu ya. Jadi kayak ngebantu kalau kayak misalnya kita lagi di studio tuh dengan kamera yang mungkin apa sih? Lebih lebar. Kayak misalnya dia bisa menjangkau 360 derajat misalnya atas bawah. Nah, itu dibantu sama drone kayak gitu. Tapi kalau sampai sekarang sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, penggunaan drone ini kan udah mulai semakin banyak minatnya juga. Nah, rata-rata kalau mau dilihat yang namanya pilot itu kan berlisensi nih. Nah, apakah teman-teman yang kayak para pilot drone di Palembang ini juga udah mulai mengarah ke sana ataupun sudah ada yang berlisensi kayak gitu? Ada nggak sih? Saya mau jawab. Ayo. Jadi kalau lisensi itu memang ada, ada beberapa teman-teman kita juga punya lisensi. Tapi yang paling penting itu kita memahami peraturannya. Jadi batasan apa sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan kayak gitu. Misalnya khususnya itu untuk dalam klub sendiri atau sebagai seorang itu, pilot? Seorang pilot. Jadi itu generalisasi secara umum ya, karena ada undang-undang di perhubungan udara kalau nggak salah. Itu ada aturannya sudah. Khusus untuk pesawat nirawak ini? Iya. Oke, nah coba deh, kalau di Sumsel ada nggak sih daerah-daerah yang untuk dilarang untuk mengambil itu, misalnya kita tahu kalau bandara lah ya. Nah selain itu di mana lagi tuh? Kalau di Sumsel mungkin area-area militer ya, kayak militer, Lanut. Lanut. Kalau Lanut kan satu ini sama bandara iya, kan. Bandara. Jadi kayak misalnya markas militer itu kita izin. Tapi secara nggak langsung kita sebenarnya selain dilarang juga, kita misalnya mau ngambil tuh perlu izin juga sih. Alhamdulillahnya mungkin kayak Sumsel ini nggak terlalu ketat ya. Jadi kalau kita mau terbangin segala macam di beberapa properti, orang itu masih senang-senang aja kayak gitu. Kalau mungkin di luar daerah, di luar negeri itu sudah banyak yang larangan. Iya benar, nggak bisa sembarangan ya. Bahkan kita bahkan kayak di tempat fasilitas umum pun harus ada izinnya. Iya betul. Iya kan, kayak di beberapa negara gitu teman Pro 2. Kalau kita di Sumsel misalnya mau terbang, kadang-kadang ya ownernya seneng-seneng aja sih ngeliatnya kayak gitu kan. Bahkan kayak di tempat-tempat umum kayak gitu ya. Nah, teman Pro 2 kalau ada yang pengen kamu tanyain seputar drone ini atau komunitasnya, silakan aja ke 0816 1106 916 atau enggak komen aja melalui kolom YouTube kita ya di live chatnya RRI Palembang. Kita lagi live saat ini juga teman Pro 2. Nah, sebenarnya apa sih kesulitan ketika menggunakan drone? Buat orang tuh kayaknya kan mungkin yang kecilnya sering main remote control, mungkin udah gampang nih. Tapi sebenarnya ada kesulitan-kesulitan tertentu nggak sih? Kalau kesulitan itu ini ya relatif ya. Lebih banyak soal cuaca dan halangan-halangannya aja sih. Apa halangannya? Misalnya kayak cuaca tadi, misalnya tiba-tiba hujan atau apa, atau kita terbang di area yang lebih sempit itu kesulitannya sih. Cuman kalau untuk mengendalikan, apalagi untuk aerial, itu mungkin anak-anak juga kalau diajarin beberapa kali mungkin udah bisa kali. Emang harinya berapa umurnya untuk anak-anak? Itu untuk yang amatir untuk, gitu. Ya, itu untuk mengendalikan ya, tapi maksudnya bukan untuk mengambil gambar secara profesionalnya kayak gitu. Jadi sama lah kayak kamera, kalau orang mau ngomong tinggal jepret ya semua orang bisa jepret ya gitu. Kayak video, orang mau rekam video juga semua bisa ini ya, cuma untuk membuat gambar yang bagus, kita perlu ada ilmunya lagi. Nah, kalau yang dilakukan oleh teman-teman di Musi Drone Club sendiri itu apa aja? Kalau tadi kan udah banyak profesional di situ. Ngapain profesional pada ngumpul di satu tempat, Cie? Nggak betul. Yang ada ntar malah atau mungkin berbagi job mungkin. Iya, rata-rata kita berbagi job, tapi seringkali juga kita kalau ada waktu yang lengang, kita bisa gathering bareng gitu, terbang bareng. Terbang bareng. Iya. Kumpul-kumpul. Terus habis itu gantian lah terbangnya, nggak bareng-bareng bener. Emang biasanya apa aja sih kegiatan nih kalau di Musi Drone Club ini?
Kita sering sih sebenarnya, tapi lebih sering di ini ya WhatsApp grup aja sih. Nah, cuman kalau beberapa kali kita gathering ya kita terbang bareng, terus bagi-bagi insight lah soal drone sendiri. Ini satu-satu drone ini kadang-kadang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Jadi itu juga bisa jadi insight, misalnya kalau ada yang mau upgrade atau membeli barang tertentu tuh bisa tahu, oh ini perlu nggak sih, worth it nggak aku beli ini kayak gitu. Oh iya. Oh iya gitu ya. Jadi buat ajang ini juga ya, saling mencari tahu, membagi ilmu kayak gitu teman Pro 2. Sejauh ini yang paling terbaru keluaran drone-nya tuh yang mana? Wes, ayo. Yang mana? Hampir nggak inget angka tahunnya. Tapi ini rata-rata masih baru lah, ibaratnya di 2024 atau 2023 ini pada keluaran ini semua. Drone itu tuh juga kalau misalnya pas baru keluar, biasa kalau kayak gadget gitu kan dia pasti ada pembaruan fitur kayak gitu ya. Nah, fitur-fitur di dalam drone itu sebenarnya apa aja sih? Macam-macam ya. Kalau misalnya ini ada yang ini aerial ini canggih nih, dia bisa ada anti nabraknya. Iya, ada anti nabraknya. Jadi nabrak burung misalnya? Enggak sih, misalnya bangunan, pohon itu dia udah tahu ngedetek dia nggak bakalan nabrak. Terus, jadi kayak mobil gitu bunyi tit gitu. Terus misalnya dia ada misalnya nggak mau megang remote, dia suruh kita ngikutin, misalnya mau lari pagi itu bisa. Gimana tuh? Iya, jadi nanti dia kayak robot dan dia ngikutin kita sendiri. Iya. Ada follow me istilahnya kalau di foto. Berarti itu ngebantu kalau kita cuma seorang diri gitu ya? Benar. Jadi makanya beberapa konten kreator juga kayak di Palembang ada yang ya sudah dia nerbangi drone-nya ngikutin sendiri, dia jalan-jalan. Jujur aku tuh kalau ngelihat ada konten kreator ya kemudian ngambil footage dia cuma seorang diri di situ, aku tuh bakal nyari mana pilot drone-nya. Aku bakal nyari mana pilotnya ya, mana kok nggak kelihatan kayak gitu. Dia sendiri, kadang-kadang dia sendiri. Padahal itu kayak padang terbuka, loh mana padahal mungkin itu dia sendiri ya. Oh jadi gitu teman Pro 2, itu rahasianya teman Pro 2 ya. Nah terus apa lagi fitur yang lainnya? Fitur yang lainnya dia ada GPS. Jadi kalau misalnya hilang nih, kita terbang terlalu jauh, terus lost connection, dia bisa balik sendiri. Balik sendiri? Iya, dia bisa balik lagi sendiri ke tempat awal dia terbang. Aku tuh pernah lihat ada satu konten kreator, Arif Muhammad dulu. Pocong. Drone dia tuh pernah jatuh di daerah Bukit 9 di daerah Bukit bukan Padang. Padang. Nah, drone dia tuh jatuh terus hilang, udah didapetin sama warga di situ aja sih. Berarti tuh belum ada GPS-nya ya. Sebenarnya ada. Jadi nah ini ada beberapa drone juga kadang-kadang kan kalau dia mau balik itu ada yang dia garis lurus nih. Kalau dia bukit ya bisa aja nabrak bukit. Ya kan? Tapi kalau sekarang itu ada drone-drone terbaru lagi. Sekarang sih masih banyak mahal. Itu dia bisa ngikutin rute balik. Jadi pas mau balik dia ngikutin rute baliknya, bukan lurus. Kalau selama ini misalnya beberapa drone itu lurus aja nih. Pas balik dia lurus. Nah kalau ada gedung atau apa nyangkut dah di situ. Dia bukan dia kalau itu bukan kayak helikopter gitu yang vertikal turun ke bawah kayak gitu. Iya. Kalau yang aerial itu jadi dia kalau misalnya dia lost connection, dia lurus, nanti pas balik di titik yang dia awal berangkat dia turun vertikal. Tapi bagusan kayak gitu ya, dia bisa tahu titik awalnya di mana, jadi dia bakal jatuh ke situ gitu ya. Tunggu, aku sampai tempat tujuan dulu. Tunggu ya. Makanya mungkin kalau kita terbang kita harus recheck lah dulu. Estimasi baterainya kayak gitu ya. Estimasi baterai, terus kondisi cuacanya kayak mana, terus rintangannya kayak mana. Nah, ini kalau ngomongin drone, bisa nggak sih buat memata-matai cie? Kalau mungkin ada teman Pro 2 yang nanya, ini sebenarnya hanya ide aku aja sih. Sangat bisa ya itu. Sangat bisa. Sangat bisa. Mau mematahi, aku pengen dong lihat rumah mantan gitu. Bisa. Selama ini kan cuma ngeliat dari Google Map doang gitu kan. Kalau sekarang boleh gitu, bisa. Bisa. Teman Pro 2, aku bakal baca nanti pertanyaan dari teman Pro 2. Kita break dulu ya untuk satu sesi terakhir. Setelah kita bakal balik dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2 karena udah nanya nih pengalaman unik katanya dan berkesan yang pernah kalian alami ketika mendokumentasikan drone. Nah, coba deh pikir-pikir lagi dulu kali ya. Yang paling unik yang mana? Kayaknya banyak. Jadi pilih aja deh salah satu, salah dua atau salah tiga teman Pro 2 yang pengen nanya melalui kolom live chat. Silakan aja di RRI Palembang YouTube-nya atau juga melalui WhatsApp di 0816
0812106916.
kembali lagi teman Pro 2 bareng sama teman-teman dari Musi Drone Club. Ada Aji, Rwanda dan juga Haryo. Yang dari tadi diem aja, ada Rwanda di sini. Tapi selama ini ya di Musi Drone sendiri itu apa sih namanya, sejak mulai berdiri, tadi dikasih tau gak sih berdirinya sejak kapan? Kapan kita berdiri? Capek gak sih berdiri, duduk aja kali ya? Pokoknya umur 1 tahun kayaknya sudah pada berdiri. Oh, udah pada berdiri, capek dong setahun ya berdirinya. Aduh, baca dulu kali ya komen-komen dari teman Pro 2 karena kita udah di 10 menit terakhir nih teman Pro 2. Aku ke YouTube aja dulu kali ya. Di YouTube RRI Palembang ini ada, wah, ini komunitas juga ya, Palembang Drone Pilot ya. Minggu kopdar yuk, terbang bareng ya. Ayo. Asal jangan kopi dangdut aja ya. Terus ada lagi, ada yang nanya kayak gini nih. Saya dari Pemelutan, mau tahu dong bocorannya dong. Katanya sekali ngejob untuk acara wedding berapa sih? Ayo, biasanya tuh paketan gak sih sama videografernya gitu? Video, foto gitu. Iya biasanya kalau pilot drone ini biasanya langsung dikontak sama ini ya, apa namanya, vendor fotografernya sendiri kayak gitu. Jadi mungkin tanya sama vendor fotografernya ya, bukan sama pilot drone-nya ya. Tapi tuh kalian tuh maksudnya langsung mengeditnya juga, benar-benar membungkusnya semenarik mungkin baru diserahkan kepada vendornya atau gimana? Atau hanya sekedar menjalankan aja? Kalau dari vendor biasanya kita kasih file mentah aja. Raw filenya aja. Filenya aja. Yang penting footage-nya dapat gitu ya. Jadi kan mereka kebutuhannya mau dikemanain ke mereka kayak gitu. Oh gitu ya. Terus ada lagi apa nih, DM salah satu nama di hashtag live itu bang. Emang biasa sering live? Kalau nerbangin drone itu pakai live gitu? Maksudnya? Aku juga nggak tahu nih katanya DM salah satu nama di hashtag. Udah, kita beralih ke pertanyaan lainnya aja deh teman Pro 2 melalui WhatsApp ya. Kali ini yang udah masuk ke Pro 2 Palembang, aku nanya dulu. Apa pengalaman paling unik dan berkesan yang pernah kalian alami ketika mendokumentasikan drone? Unik dan berkesan kalau dari saya pribadi. Oke, dari Haryo nih apa nih? Deket-deket dong ke mikrofonnya, kayak agak kecil suaranya. Karena baru nikah kemarin. Wes. Tepatnya di bulan 12 kemarin. Desember. Tahun 2024 kemarin. Itu sempat ke honeymoon nih. Wes, honeymoonnya pakai drone. Di mana? Pagar Alam. Itu kami berkesan dan nyenang bareng istri tentunya. Widih, bisa dikenang seumur hidup. Entar enaknya pas udah gede, minta kenapa drone. aku nggak diajak gitu, enggak, kenapa kok aku nggak ada di sini, kayak gitu ya sama anaknya. Iya, dan di situ juga kayak keunggulan kita pakai drone, jadi kita nggak sewa fotografer ya. Jadi langsung ya. Mentang-mentang bisa sendiri ya, itu kayaknya privilege yang dipunya sama pilot drone ya. Iya, salah satunya. Emang drone itu emang membantu. Wes, emang kebantu banget teman Pro 2. Gimana kalau yang lain ya, Rwanda atau Aji sendiri? Kalau aku macam-macam juga ya. Ada yang misalnya kita sudah bisa diajak ke mana-mana nih, bahkan ke tempat yang mungkin kalau kita ngeluarin duit sendiri udah mahal kayaknya. Oke. Ya kan, misalnya beberapa tempat daerah-daerah tertentu. Karena kadang-kadang kita dipakai juga untuk prewedding kan kayak gitu. Kalau prewedding keluar kota, misalnya ke pulau-pulau lain, itu enak banget. Terus mungkin ketika di hire misalnya sama instansi tertentu misalnya. Kita bisa ke tahun kemarin pernah mendokumentasikan daerah Padang Sugian itu Swaka Marga Satwa untuk gajah liar. Ya, itu ke hutan. Tapi kalau yang berkesan yang agak menegangkan mungkin pernah kehujanan sebenarnya. Jadi 1 kilo dari kita drone itu kehujanan, kita tarik balik. Itu yang menegangkan ya. Itu. Tegang banget nih kalau rusak gimana nih ya. Oke. Ronda. Kayaknya kurang lebih sama kayak dia. Karena bidangnya itu sama. Tapi kalau yang paling menegangkan itu pas drone-nya jauh itu ya, tiba-tiba lu remote itu
nggak sadar lupa ngecas, tiba-tiba remote-nya habis baterai. Waduh. Drone-nya masih jauh. Masih jauh. Waduh. Untung dia bukan kayak yang kita lagi di atas bukit, drone-nya jauh di bawah sana, ya di bawah lembah sana. Waduh, itu lebih parah lagi tuh teman Pro 2. Lanjut lagi ya. Ini masih ada hubungannya juga sih. Dari semua footage yang kalian ambil, apakah ada lokasi yang menurut kalian paling fotogenik atau ikonik dari udara? Oh, ini masih ada kaitannya ini. Kalau saya sih nggak bosan-bosannya Ampera. Benar. Apalagi kalau itu pas sunset. Benar. Sangat-sangat ikonik lah. Benar. Jangan lupa ditambahin lagunya Delantis. Ampera itu walaupun kita udah punya beberapa jembatan, tetap aja orang itu request Ampera. Benar. Jadi kadang-kadang klien dari luar segala macem, ya requestnya cuma Ampera. Masukin dong gambar Ampera. Tapi paling asik ngambil footage tuh malam apa siang? Kalau gambar bagus sih mungkin ini ya pagi atau sore. Pagi atau sore, kenapa? Pencahayaan atau gimana tuh? Istilahnya kalau di fotografi itu ada namanya golden hour. Jadi golden hour. itu waktu yang pas banget untuk langitnya masih sunrise dan sunset. Langitnya masih bagus. Kalau terlalu siang itu kan bisa aja langitnya yang terlalu terang. Di bawahnya sudah under. Gitu. Tapi aku suka Palembang tuh kalau dari Ampera tuh kalau pas malam hari ya. Sore hari, kalau sore hari kan langit masih cerah, tapi lampu-lampu kota sudah nyala. Ya peralihan gitu ya ketika ya itu tadi kalau kata Aji golden hour-nya itu ya. Jadi semuanya hampir sama sih ya, Ampera tuh lah ya. Kalau untuk Palembang ya, yang paling ikonik itu pasti Ampera. Kalau di luar Palembang, jangan bilang Pagar Alam. Sumsel ya itu Pagar Alam, salah satunya yang paling ikonik tuh. Kalau orang ke Pagar Alam pasti kayaknya kurang afdol kalau nggak bawa drone kayak gitu. Ada nggak tempat yang atau mungkin pernah nggak kejadian kayak gini? Aku nggak berani nih nerbangin di sini, takut resikonya. Misalnya resikonya adalah kayak gini. Ya itu tadi misalnya kita lagi ada di pinggir tebing, takut itu lembahnya terlalu jauh, takut nanti kalau drone-nya jatuh di situ ntar kenapa-kenapa susah nih jangkaunya. Ada nggak yang kayak gitu? Tempat-tempat yang kayak kalian nih hindari banget deh buat menerbangkan drone. Karena faktor resikonya ya. Ada nggak sih yang mesti dijauhin gitu kayak aduh jangan di sini deh gitu. Mungkin ini misalnya. simpang Polda ini mungkin. Ada intervensi sinyalnya banyak. Emang ngaruh ya? Lumayan ngaruh. Jadi intervensi sinyal kan kayak misalnya ada dari radio segala macam, dari Polda juga banyak kan gitu. Itu lumayan. Udah pernah nyoba berarti ya? Sudah pernah nyoba. Oke, berarti itu juga salah satu kendala sebenarnya ketika menerbangkan drone ya. Dan itu juga salah satu pertimbangan ketika kita menerbangkan drone, memilihnya di sini banyak sinyal gitu ya. Karena bisa aja tiba-tiba drone-nya lost sinyal gitu. Iya, karena sinyal apalagi tower-tower kayak BTS, tower siaran itu frekuensinya kan lumayan gede ya kan. Dan kita rata-rata kita yang kalah sebenarnya. Itu. Oke, gitu teman Pro 2. Lanjut lagi ya. Apakah kalian pernah berkolaborasi dengan komunitas kreatif lain untuk bikin konten? Kalau iya, seperti apa? Kolaborasi. Coba tau kemarin ikutan juga tuh atau yang malam pergantian tahun gitu. Wah, gimana tuh? Yang ngambil nih waktu kemarin pas malam pergantian tahun. Oke, gimana tuh? Videonya viral nih. Gimana tuh? Apa nama Instagramnya? Wes. Kalau kita main Instagram, kalau lebih ke TikTok sih, lebih cepet. TikTok, FYP-nya lebih mudah. Jadi kalau kita kolaborasi sama komunitas lain sih kayaknya belum ya. Tapi kalau ada yang mau boleh lah ya ini Japri. Japri. Kalau saya kadang-kadang dari vlogger luar daerah. Vlogger. Oh iya. Ambil Ampera tadi kan. Iya. Wah. Apalagi Ampera kalau sekarang apalagi kalau malam tuh udah mulai bercahaya, lampunya udah diganti. Iya kan, mudah-mudahan awet ya. Jadi makin tetap semangat terus buat ngambil footage di situ teman Pro 2. Nah ini kan udah mulai berkembang nih sekarang, kayak udah semakin banyak juga kayaknya orang-orang yang tertarik banget ya sama pesawat Nir Awak yang satu ini teman Pro 2.
punya tips nggak sih buat mungkin teman Pro 2 yang mulai tertarik sama drone kayak gitu, yang pengen belajar gitu, ada tips-tips nggak sih sebenarnya ketika kita mulai tertarik sama yang namanya drone, apa yang perlu diketahui? Jangan tergiur harga murah. Jangan tergiur harga murah. Bener. Mungkin kayak gini, yang penting bisa Bisa terbang, terbang, bisa ngambil gambar, udah gitu. Jangan. Jangan. Jadi banyak juga drone-drone yang murah. Cuman ya itu kadang-kadang kita baru terbang sekali 2 kali bisa aja dia hilang kayak gitu. Hilang. Iya, faktor safety-nya kurang. Oke. Jadi kenapa kadang-kadang orang nyari drone mahal itu selain misalnya dari kualitas gambar, fitur keselamatannya itu juga ini ya, apa namanya, lebih baik kayak gitu. Namanya pesawat tetap fitur keselamatan yang paling utama. Betul. Baik dari drone-nya dan ke kita dan masyarakat yang di sekitaran itu juga. Emang drone itu kalau misalnya dia kehilangan sinyal, dia kalau jatuh itu bisa jatuh yang benar-benar dengan kecepatan gravitasi gitu? Bisa. Makanya kalau drone, kadang-kadang ada drone-drone murah itu ya ketika hilang sinyal dia jatuh. Cuman kalau drone yang mahal-mahal misalnya kayak gini, dia hilang sinyal, GPS-nya masih ada, dia balik. Oke. Dan nggak ini ada anti nabraknya juga kayak gitu. Oke, jadi dia nggak yang jatuh secara vertikal langsung buk gitu ya. Wih, bahaya banget kalau yang kayak gitu. Sama mungkin kalau bagi yang baru bisa tanya-tanya dulu, bisa review-review dulu mana kira-kira drone yang cocok untuk dia. Kalau misalnya untuk yang ini kan ada lagi nih FPV misalnya. Itu bisa latihan dulu di simulator. Oke. Jadi itu beberapa ininya ya, beberapa tips-tipsnya lah teman Pro 2 yang bisa kamu perhatikan ya. Sekarang kalau tadi kan kata teman-teman itu bahwa satu yang paling ikonik dan paling menarik itu kan adalah Jembatan Ampera, dan kita tahu itu kan kayak ikon pariwisatanya Palembang banget ya. Nah sekarang kalau untuk antara drone sama pariwisata, kalau menurut kalian seberapa ngefeknya drone ini untuk bisa menarik dan menjual pariwisata yang ada di Sumsel? Sangat ya sebenarnya, karena hampir semua video-video pariwisata aja sekarang sudah kayaknya hampir wajib kayak gitu. Kecuali mungkin kayak kuliner ya, nggak mungkin juga kuliner. Kalau tadi kata Harya tuh kan kayak, bisa. Kalau kayak kita kondangan dalam gedung kan bisa aja tuh makanan prasmanan itu gitu kan. Jadi kalau sekarang itu ya video-video pariwisata daerah itu pasti menggunakan rata-rata ya menggunakan drone. Dan misalnya di sosial media pun gambar yang dihasilkan dari drone itu punya ini apa namanya nilai tarik sendiri kayak gitu. Lebih banyak mungkin kalau di TikTok bisa lebih gampang FYP kayak gitu. Karena kan yang pakai HP kan tidak pakai HP ya. Kameramen kan sering. Iya. Kalau sedangkan drone ini kan masih terlalu sedikit. Nah sekarang gini, kita ngambil gambar pakai drone, kemudian kita publikasikan teman-teman, misalnya teman-teman dari Musi Drone Club deh, atau mungkin juga komunitas drone lainnya ya, para pilotnya, ketika mendokumentasikan sebuah footage gitu, terus misalnya kita sendiri nih, kita yang menjadi videografernya, kita yang kemudian mengunggah kontennya, tapi kemudian ketika itu kan menjadi hak milik kita tuh. Nah gimana teman-teman sendiri atau mungkin juga di komunitas ataupun juga komunitas lain, ketika video mereka tuh boleh nggak sih diambil sama pihak-pihak lain kayak gitu? Nah itu gimana tuh? Padahal itu kan kayak satu hasil karya kita banget nih. Jadi kalau saya sendiri misalnya, ada beberapa project misalnya yang project-project yang lebih serius, saya malah justru nggak yang posting karena karya kita udah dibayar nih sama mereka. Biarkan mereka yang ngolahnya, nanti kita sebarin yang sudah jadi aja. Ada kalanya. Tapi misalnya kalau yang untuk pribadi misalnya ya, ini mungkin kelebihan dan kekurangannya dunia digital dan sosial media itu ya. Apa aja yang sudah kita masukin ke sosial media, ya ibaratnya semua orang bisa dengan mudah untuk ngambil kayak gitu. Nggak bisa kita cegah-cegah kayak mana. Biasa video lain pakai watermark nggak sih? Ada, kita juga kadang-kadang di tiap pilot punya namanya sendiri masing-masing ya. Jadi sering dikasih watermark. Tapi itu nggak mencegah mereka orang untuk ambil. Ada yang mungkin punya etika yang baik, dia ngontak kita izin dulu, minta gambar, atau bahkan ada yang kadang-kadang membeli kayak gitu, itu ada juga. Cuman kalau yang untuk yang lain-lain ya, kalau dia digunakan untuk
komersil, mungkin bisa aja kita tuntut kayak gitu. Bisa aja kita tuntut. Cuman kalau misalnya dia cuman untuk ini apa namanya pribadi atau kangen Palembang nih. Kangen Palembang, kadang-kadang di-share-nya lagi, dipotong lagi dia ini. Kadang-kadang kita tahu misalnya ada, ini gambar kayaknya gambar aku nih kayak gitu. Aku pernah berapa kali dapat. Dia pakai lagu galau nih. Itu. Oke. Jadi bijak-bijak aja sih sebenarnya. Sip deh kalau gitu. Nih teman-teman dari Musi Drone Club sendiri udah punya visi belum sih kayak 5-10 tahun ke depan nanti untuk apa Pak? Jauh banget ya, jauh banget. Visioner. Kayak bareng-bareng loh. Jadi kayak entah untuk project apapun itu ataupun juga untuk promosi pariwisata yang ada di Palembang. Gimana nih? Karena sekarang kalau aku lihat tuh kayaknya emang apalagi sejak drone ini digunakan untuk kayak malam pergantian tahun ya. Air show kayak gitu ya. Iya, air show gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Wow, Palembang nggak main kembang api lagi loh malam pergantian tahun. Ya sudah kan? Up level ya. Wah, iya up level loh. Kayak di Jakarta udah bukan kembang api, drone juga gitu. Di Cina, kayak di Jepang juga mainnya drone gitu kan. Nah, gimana tuh? Kalau di komunitas mungkin mungkin kayak visi misi itu kita masih semoga aja ke depannya kita masih tetap solid. Kedua mungkin permasalahan kadang-kadang kan yang namanya di industri kreatif itu ada persaingan harga segala macam, kita juga bisa mengkondisikan kayak gitu juga dari situ. Oke. Dan semoga ini semakin berkembang ya untuk komunitas-komunitas drone ataupun juga semakin banyak yang menghargai juga karya-karya dari para pilot ini teman Pro 2 dan juga semakin bisa membantu karena mungkin juga ada perhatian dari pemerintah karena gimana kalau mengajak para pilot ini untuk kita mempromosikan pariwisata Palembang karena kalau Aji bilang kan banyak banget kan lokasi-lokasi di Palembang ini sebenarnya kece-kece banget ya kalau kita ngambil gambar dan salah satu kelebihannya pakai drone itu kan emang view-nya lebih beda gitu ya, lebih menarik ya. Walaupun mungkin pas sampai ke sana ya tiba-tiba ada di luar ekspektasi mungkin gitu ya. Tapi ini sekali lagi teman Pro 2 ya terima kasih buat kami yang udah ngasih pertanyaan juga melalui WhatsApp, yang udah komen juga di YouTube. Ada yang mau ditambahin nggak teman-teman? Yuk gabung bareng sama kami gitu misalnya gitu. Gabung bareng sama kami gitu ya. Pokoknya kalau kontak-kontak aja kalau mau gabung misalnya orang-orang yang sudah mau benar-benar concern di dunia drone, mungkin kontak-kontak dari teman-teman profesional di Palembang yang drone itu, kontak-kontak aja ini nanti bisa masuk nanti ke grup kita. Oke. Punya Instagramnya nggak sih? Kalau untuk komunitas belum ya? Belum, kita masih di WhatsApp grup aja. Oke, ditunggu ininya mungkin dulu ya. Apa sih namanya? Gunting pita dulu. Gunting pita. Sponsor. Wow, pakai sponsor. Oke nih teman-teman, thank you banget ya udah hadir sore hari ini. Ditunggu deh, mungkin ada sesuatu yang baru. Nanti bisa di tag ya IG Pro 2 Palembang ya. Dan teman Pro 2, kalau kamu juga pengen tanya-tanya sama teman-teman dari Musi Drone Club ini, mungkin emang kalau mau kontaknya yang mana? Ini tadi disuruhnya kontak ke kita, kontaknya kemana? Kontak ke ini Pro 2 dulu. Oh, Pro 2. Ya. Gimana nih siapa kemarin yang ngomong? Oh gitu, ya udah. Ntar komen ya. Gimana? Pergi ke sosmed masing-masing aja. Sosmed masing-masing ya. Oke deh teman Pro 2, kamu kontak aja ya, komen aja di kolom live chat atau enggak nanti komen aja di obrolan kita ya bareng sama Musi Drone Club atau enggak kontak aja WhatsApp di Pro 2 Palembang. Udah itu aja ya. Ya udah deh kalau gitu teman Pro 2, thank you banget ya untuk hari ini. Semoga makin sukses, bisa nambah lagi perangkat drone-nya. Amin. Asal jangan perangkat yang bisa buat menembakkan nuklir ataupun ngeri banget. Nah, selanjutnya juga teman Pro 2, kamu bisa simak kembali ya obrolan kita dan semoga next time kita bisa ngobrol lagi ya. Kalau siapa tahu ada project-project itu mau bikin satu gebrakan gitu mungkin di tahun 2025 ya, siapa tahu teman Pro 2 ya. Dan obrolan sore ceria kita sore hari ini teman Pro 2 Selvian akhirnya sampai di sini. Terima kasih untuk Aji, Rwanda sama Haryo juga. Kita jumpa lagi di obrolan sore ceria berikutnya.